gratis ya Pak ya. Oke, ini langsung ada pertanyaan selanjutnya dari Avanda Robotik. Kira-kira apakah patahan sesar baribis itu bisa membahayakan kota Jakarta yang notabene-nya tanah Jakarta menopang beban beton pembangunan yang cukup banyak, Pak? Oke. Iya, jadi kami pernah membuat publikasi tahun sudah agak lama ya, tahun 2018, 17 mungkin. Jadi kami bekerja sama dengan beberapa periset di Indonesia dan juga dengan periset dari asing, dari Australian National University (ANU), dan kami mempublikasikan dalam jurnal tersebut mengenai sumber gempa disebut sebagai zona sesar Kendeng Baribis gitu ya. Itu publikasi yang lama. Tapi ada beberapa riset yang terbaru. Ada Pak Prof. Sri Widantoro dari ITB juga, kemudian berhasil mendetailkan sumber gempa tersebut dan termasuk yang melewati bagian selatan dari kota Jakarta. Dan Pak Prof. Dani dari BRIN kemudian menyebutnya sebagai Java Backtrust gitu ya. Jadi sumber gempa trust yang ada di Pulau Jawa. Jadi beberapa riset sekarang sudah mengkonfirmasi adanya sumber gempa yang tadi disebutkan sebagai zona sesar Kendeng Baribis, dan itu cukup panjang ya, walaupun kita yakin itu tersegmentasi atau terbagi-bagi menjadi beberapa sumber dari mulai selatan Surabaya, selatan Semarang, terus kemudian bergerak ke Jawa Tengah, di sekitar Jawa Barat mungkin, di sekitar Majalengka, Subang, terus kemudian masuk sampai ke wilayah selatan Jakarta. Nah, pertanyaannya adalah apakah potensi gempa tersebut bisa menghasilkan goncangan yang berdampak sampai Jakarta? Jawabannya adalah ya, gitu ya. Dan tidak hanya Jakarta, ya beberapa kota yang lain yang berdekatan. Bahkan yang menarik bagi kami, ada beberapa catatan sejarah terkait gempa-gempa di masa lalu, yaitu gempa tahun 1700-an, tahun 1800-an, yang kemudian berdampak di beberapa kota di kota besar di sekitar bagian barat dari Pulau Jawa, yang kemungkinan berasal dari sumber sesar yang tadi kita sebutkan. Jadi sumber gempa yang sesar Kendeng Baribis, zona Kendeng Baribis, atau disebut sebagai Java Backtrust, yang itu selain juga memiliki potensi goncangan gempa di masa depan, tetapi kemudian bukti sejarah menyebutkan pernah juga menghasilkan gempa di masa lalu. Tidak kita harapkan, tetapi sebetulnya seperti yang tadi kita sampaikan di awal, bahwa pada saat kita memahami adanya sumber gempa, seharusnya itu menjadi dasar bagi kita untuk membuat bangunan yang lebih baik, yang kemudian infrastruktur kita dipersiapkan dengan potensi goncangannya. Nah, pengalaman kami, jadi hampir setiap gempa besar, kami dan tim melakukan survei di lapangan, dan kita menemukan kerusakan terjadi pada bangunan yang tidak dipersiapkan, terutama bangunan rumah tinggal, dan juga sekolah ya. Jadi kami cukup prihatin bahwa banyak sekolah, dari sekolah dasar, SMP dan SMA, yang mengalami kerusakan akibat gempa bumi, terutama yang dibangun sebelum kita memiliki aturan bangunan tahan gempa. Jadi sebelum adanya building code yang baik. Jadi bangunan yang dibangun sebelum era 90-an, jadi waktu zaman dulu itu mungkin seperti zaman SD saya gitu ya, itu kita sebut sebagai SD Impress gitu, yang dibangun pada tahun 80-an. Itu kebanyakan tidak menggunakan standar bangunan tahan gempa, sehingga pada saat terjadi gempa tidak kita harapkan banyak mengalami kerusakan. Nah, jadi kemudian potensi gempa ini tidak berarti bahwa kemudian kita nggak boleh ngapa-ngapain ini, nggak boleh membangun gitu. Tidak demikian, tapi kita tetap bisa membangun, tapi mohon diperhatikan agar kemudian bangunan kita memenuhi kaidah bangunan tahan gempa. Saya sendiri bukan pakar geoteknik atau pakar struktur, tapi kami melihat banyak bukti bahwa bangunan yang rusak adalah bangunan yang tidak dipersiapkan, tidak dibangun dengan kaidah yang baik untuk daerah yang rawan gempa bumi. Mudah-mudahan saya menjawab pertanyaannya. Siap. Ternyata memang kita harus melakukan persiapan juga ya Pak. Seperti membangun rumah juga ternyata harus memperhatikan standar bangunan tahan gempa tadi itu ya Pak ya. Nah, kalau Bapak melihat secara
apa ya, secara sekilas gitu Pak, di Jakarta atau mungkin di kota-kota besar di Indonesia, kira-kira standar untuk bangunan tahan gempanya sudah cukup mumpuni atau belum Pak? Iya, jadi untuk bangunan-bangunan baru itu kebanyakan awareness untuk membangun bangunan yang baik sesuai dengan kaidah dari struktur itu sudah sangat baik ya. Jadi kami perhatikan, walaupun saya bukan pakar struktur atau pakar geoteknik, tapi kemudian berdasarkan diskusi kami bahwa gempa itu memilih korbannya ya. Jadi mohon maaf, tapi faktanya demikian. Kami mengunjungi banyak wilayah bahwa gempa itu memilih korbannya, dan pertanyaannya siapa yang terpilih gitu, mohon maaf, yaitu mereka yang tidak siap. Yang kemudian ada beberapa misalnya pengalaman kami di sekitar wilayah yang terkena gempa dan mengalami kerusakan, misalnya bangunan dibangun dekat dengan tebing yang pada saat gempa terus mengalami goncangan dan terjadi sliding, kemudian longsor dan rusak. Atau bangunan yang kemudian tidak menggunakan fondasi yang baik atau ikatan antar tulang yang tidak baik. Jadi kemudian pada saat terjadi goncangan yang seharusnya cukup baik tapi tidak terikat dengan baik, dindingnya pun ataupun kolom penahannya tidak dipersiapkan dengan baik dan mengalami kegagalan struktur dan akhirnya rusak. Ataupun detailing yang tidak baik, misalnya plafon yang tidak baik tapi terus kemudian runtuh, begitu pula genting yang rusak. Itu tipikal kerusakan yang kami temukan misalnya di wilayah Cianjur. Jadi kami melihat bahwa keinginan untuk membangun bangunan yang sesuai dengan kaidah engineering, kaidah rekayasa sudah semakin baik ya. Dan bahkan di masa lalu kita pernah punya wisdom tersebut ya. Jadi kalau kita perhatikan bangunan-bangunan tradisional kita di masa lalu, orang-orang tua kita gitu ya, para pendahulu kita di berbagai tempat, misalnya rumah tradisional di Aceh, rumah tradisional di Sumatera Utara, rumah tradisional di Sumatera Barat, rumah gadang, kemudian wilayah lain di Sumatera, begitu pula di Pulau Jawa, dari rumah tradisional Sunda, Jogja, dan sebagainya. Kami pun menemukan misalnya rumah tradisional di Lombok, adalah bangunan yang disiapkan untuk bangunan tahan gempa. Ya. Tapi kemudian persepsi dari modernisasi membuat kita lupa dengan kekayaan budaya kita. Kita membangun bangunan yang sebetulnya kalau kita bangun dengan kaidah yang baik, bangunan batu bata, tapi dibangun dengan kaidah yang baik ya bisa baik juga. Tapi kadang-kadang kami perhatikan bahwa pada saat punya rezeki orang menambah lantainya, tapi lupa dengan fondasinya. Dan itu kami menemukan misalnya kalau masih ingat tahun 2010 itu ada sebuah gempa kecil di utara kota Bandung, di Sesar Lembang, di Desa Muril. Itu gempanya hanya magnitudo 3,3 ya. Itu bukan gempa yang dikategorikan gempa merusak, tapi di desa tersebut 100 rumah itu rusak. Dan kebanyakan ya itu dia, bahwa rumahnya memang tidak dipersiapkan. Jadi kami melihat bahwa mungkin karena melihat banyak fakta kerusakan akibat gempa bumi, sekarang kesadaran untuk membangun bangunan yang baik tahan gempa itu sudah semakin baik, dan kita berharap bahwa bangunan-bangunan publik terutama seperti bangunan sekolah, bangunan rumah sakit adalah bangunan yang tidak boleh rusak gitu. Bayangkan kalau rumah sakit sampai rusak, kemudian bagaimana orang bisa menyelamatkan diri atau diselamatkan. Dan begitu pula sekolah ya, sekolah itu selayaknya adalah bangunan terkuat di suatu komunitas ya. Sehingga pada saat terjadi bencana, maka masyarakat pun berlindung ke sekolah. Tapi kami masih menemukan beberapa sekolah-sekolah yang mengalami kerusakan. Misalnya mengacu pada kejadian gempa yang baru, yaitu gempa Cianjur. Siap. Pak, pertanyaan selanjutnya langsung dari Detik